Pemirsa Human Learner SICR dengan NIM 2K3141042 dari PDP GMI di kelas 3B. Sini saya akan membahas bab 2 yang berjudul Landasan Pemikiran Pembelajaran Mendalam. Landasan pemikiran ini berfungsi sebagai justifikasi utama mengapa pendekatan pembelajaran mendalam atau PM ini sangat mendesak untuk kita adopsi di Indonesia. Bab ini terdiri dari 5 pilar utama. 5 pilar utama yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan yang terakhir adalah landasan empiris. Baik, yang pertama ada landasan filosofis dan pedagogis. Mengapa kita harus mendidik? Secara filosofis, pembelajaran mendalam berakar pada tujuan pendidikan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam konteks kebangsaan, pembelajaran mendalam diperkuat oleh pemikiran tokoh-tokoh besar di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan proses pembentukan manusia yang berintegritas. Prinsipnya adalah berbuat untuk kebaikan bersama. Yang kedua ada dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan dengan sistem AMONG atau asah, asih, asuh, beliau menuntut pendidikan harus berpusat pada peserta didik untuk menciptakan kemandirian dan berakar pada budaya bangsa. Artinya, pembelajaran mendalam selaras dengan tujuan ini. Pembelajaran mendalam menciptakan suasana yang mengintegrasikan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara utuh. Ini adalah landasan pedagogis kita untuk menciptakan pembelajaran yang memanusiakan. Masuk ke pilar kedua, landasan teoritis. Ini menjelaskan bagaimana cara pembelajaran mendalam bekerja. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan di mana peserta didik tidak hanya menghafal fakta, tetapi mampu menghubungkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural sehingga mereka bisa mengaplikasikannya di konteks yang baru. Kita sebut ini kemampuan transfer. Kekuatan pembelajaran mendalam terletak pada 3 prinsip utama. Yang pertama ada berkesadaran atau mindful. Peserta didik harus menjadi pembelajar yang aktif, yang sadar akan tujuan belajarnya. Mereka tahu mengapa mereka harus mempelajari sesuatu, bukan hanya apa yang mereka pelajari. Ini menumbuhkan motivasi intrinsik dan kemampuan meregulasi diri. Yang kedua, bermakna atau meaningful. Pembelajaran harus relevan. Informasi baru harus dikaitkan dengan pengalaman nyata mereka, baik lokal, nasional, maupun global. Proses ini mengutamakan pemahaman mendalam, bukan sekadar kecepatan menghafal. Yang ketiga, menggembirakan atau joyful. Proses belajar harus menyenangkan. Hal ini tercipta ketika konten pembelajaran relevan dan dilakukan melalui pengalaman langsung, memicu antusiasme dan menjauhkan rasa tertekan. Jadi, ketiga prinsip inti dari pembelajaran mendalam memastikan proses pembelajaran berkualitas dan efektif. Pilar ketiga kita adalah landasan sosiologis. Pembelajaran mendalam harus relevan dengan konteks bangsa kita yang maju. Tujuan utama bangsa seperti yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan di sini bukan hanya IPK yang tinggi, tetapi kecerdasan yang didirikan oleh perilaku, kebijakan, kemajuan, dan kemampuan menjaga persatuan bangsa. Pembelajaran mendalam berperan dalam 2 hal, diantaranya
Satu, menciptakan manusia yang berintegritas dan jauh dari perilaku destruktif. Yang kedua adalah memastikan pembangunan pendidikan berakar pada kultur masyarakat dan konteks lokal. Jadi, pendidikan mendalam tidak hanya tentang hasil individu, tetapi juga kontribusi positif terhadap kemajuan dan keharmonisan sosial bangsa. Lanjut di pilar keempat, landasan yuridis. Landasan yuridis menjamin bahwa pembelajaran mendalam sah dan sesuai dengan peraturan. Pendekatan pembelajaran mendalam sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menetapkan fungsi pendidikan untuk membentuk watak dan peradaban yang bermanfaat. Tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pembelajaran mendalam adalah cara atau proses untuk mencapai tujuan yuridis tersebut. Penerapannya tentu berimplikasi pada penyesuaian regulasi terkait standar kurikulum, proses pembelajaran, hingga asesmen di masa depan. Landasan yang terakhir adalah landasan empiris. Pilar kelima ini adalah bukti nyata. Yang pertama, praktik internasional. Pembelajaran mendalam telah diterapkan secara efektif di berbagai negara dengan sistem pendidikan maju, seperti Finlandia, yang fokus pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan berbasis masalah, atau di negara Norwegia yang menggunakan pembelajaran mendalam sebagai kerangka kurikulum untuk mengembangkan transferable skill. Ini menunjukkan pembelajaran mendalam adalah solusi global yang teruji. Yang kedua, konteks Indonesia. Kita sudah memiliki praktik baik yang mirip, seperti conceptual teaching and learning atau PAIKEM. Namun implementasinya masih parsial, tidak utuh, dan belum sistematis. Oleh karena itu, pembelajaran mendalam hadir sebagai kerangka utuh yang mengintegrasikan semua praktik baik ini, memastikan seluruh proses pembelajaran di Indonesia benar-benar mencapai kriteria berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan secara konsisten. Ini adalah kebutuhan yang mendesak kita. Sebagai penutup, landasan pemikiran menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam bukanlah tren sesaat, melainkan sebuah kebutuhan fundamental. Pembelajaran mendalam memiliki dasar yang kokoh. Yang pertama, filosofis. Filosofis yaitu memanusiakan manusia dan alat perubahan sosial. Yang kedua, teoritis, fokus pada pemahaman dan transfer pengetahuan. Yang ketiga, sosiologis, yaitu mendukung persatuan bangsa. Yang keempat, ada yuridis, yaitu sesuai dengan mandat konstitusi. Dan yang terakhir, empiris, terbukti berhasil secara global dan dibutuhkan secara lokal. Dengan landasan ini, pembelajaran mendalam siap menjadi fondasi untuk membawa pendidikan Indonesia menuju mutu yang setara dan merata bagi semua. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.